Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Amel. Selamat pagi Sobat Mamel. Hari ini harus tetap semangat ya, meskipun sedang menjalankan ibadah puasa. Aku doakan semoga lancar sampai dengan berbuka nanti. Sama halnya seperti aku juga nih Sobat Mamel, jadi aku tetap berkegiatan ya, aktivitas aku rutin tetap aku lakukan. Untuk hari ini ya, ini mumpung masih pagi Sobat Mamel, jadi aku mau lihat-lihat dulu sambil beres-beres dulu. Mungkin ada sedikit aku mau siram-siram, tapi aku nggak akan siram semua karena kemarin sudah aku sirami, karena biasa aku lakukan penyiraman itu 2 hari sekali aja ya. Ini mungkin ada yang sedikit aku kasih semprot-semprot aja, spray-spray dulu ya, yang mungkin di bagian atasnya biar tetap lembab. Nah, ini untuk sebagian tanaman yang ada di teras aku ini udah aku pindahkan keluar Sahabat Mamel ya, biar aku juga lebih leluasa dan gak terlalu numpuk di sini juga, karena tanaman juga butuh ruang ya Sahabat Mamel. Nah, untuk hari ini aku akan mengulas salah satu tanaman yang unik sih menurut aku dan aku suka banget. Ini ada tanaman Spanish moss atau jenggot musa dengan nama ilmiah Tillandsia usneoides. Nah, tanaman ini termasuk dari genus Tillandsia dan famili Bromeliaceae. Tanaman ini sangat populer di kalangan pecinta tanaman hias. Tanaman ini memiliki karakter yang unik dan menarik, yaitu panjang menjuntai. Nah, tanaman ini pun mempunyai bunga kecil Sahabat Mamel nanti yang berwarna kuning kehijauan atau kuning pucat. Nah, itu sangat terlihat estetik nanti. Karena tanaman hias ini tampilannya berupa helaian seperti ini, kalau menurut aku sih ini lebih mirip dengan uban ya. Dan yang uniknya lagi, tanaman ini tidak memerlukan media tanam seperti tanah ataupun pot. Dan tanaman ini tahan terhadap musim dingin. Karena penanamannya pun tidak memerlukan media, jadi menurut aku sih nggak perlu effort yang tinggi ya untuk merawatnya. Tanaman jenggot musa ini tidak memerlukan media tanam karena tanaman ini tidak memiliki akar aerial sehingga bisa digantung ataupun ditempel. Nah, untuk meletakkan tanaman ini disarankan di tempat yang tinggi karena pertumbuhannya yang menjuntai dengan cantik. Tanaman ini sangat cocok dibudidayakan di lahan yang sempit. Nah, seperti tempat aku ini yang memang terbatas. Jadi kenapa aku memilih tanaman ini untuk aku rawat di rumah? Salah satunya alasannya itu ya. Tanaman ini dapat bertahan hidup hanya dengan mengandalkan bulu halus yang ada di seluruh tubuhnya ini. Nah, untuk bulu-bulu tersebut itu berguna untuk menyaring uap air dan nutrisi dari udara. Nah, ini mirip dengan tanaman anggrek ya Sahabat Mamel. Jenggot musa ini tidak memerlukan pupuk dan air karena tergolong sebagai tanaman udara atau air plant. Walaupun begitu, untuk mendapatkan tanaman yang tumbuh baik dan rimbun pastinya memerlukan nutrisi yang cukup ya. Jadi tetap nanti untuk perawatannya kita berikan pupuk untuk tanaman ini, tapi bisa digunakan dari pupuk organik ya, itu bisa dibeli ataupun kita buat sendiri. Nah, sama halnya dengan tanaman hias lain, tanaman jenggot musa ini juga perlu perawatan yang rutin ya. Nah, ini akan aku berikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merawat tanaman jenggot musa ini. Pertama, penyiraman. Walau tanaman hias ini bisa hidup dengan unsur hara di udara, namun tetap jenggot musa ini butuh air. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyiraman secukupnya. Caranya, Sobat Mamel bisa siapkan alat sprayer ya, karena penyiramannya caranya disemprotkan ya. Nah, untuk frekuensi penyiramannya ini bisa dilakukan setiap pagi dan sore hari. Jadi 1 hari 2 kali. Kalau aku sih kadang kapan terlihat tanaman ini terlihat kering langsung aku siram aja, karena tidak perlu khawatir tanaman ini membusuk karena terlalu banyak air ya, karena dia langsung jatuh nanti pada saat penyiraman. Untuk cara penyiraman ada 2 cara ya, selain tadi pertama kita menggunakan sprayer, yang kedua bisa menggunakan wadah ya, nanti langsung aja dicelupkan ke airnya
ya, seperti itu langsung digantung lagi. Seperti itu pun mudah ya, misal sahabat Mamel tidak memiliki alat sprayer ya, bisa digunakan cara yang itu. Nah malah terkadang aku karena ini penempatannya ada di atas kolam, langsung aku celupkan aja ke kolam ya kan, karena tanaman ini tidak menggunakan media, jadi tidak perlu mengotori kolam juga kan. Apalagi kalau kita melihat dari manfaat air kolam itu bagus untuk tanaman, nah itu udah nilai plus lagi ya untuk tanaman. Kedua, pemupukan. Untuk pemupukan tanaman jenggot musa ini bisa dilakukan setiap 2 bulan sekali agar tanaman tumbuh subur. Nah untuk jenis pupuk yang diberikan yaitu pupuk cair atau POC ya. Nah, tanaman udara sangat peka terhadap kandungan tembaga. Nah, sebab itu pupuk yang diaplikasikan harus rendah tembaga. Nah ini juga yang menyebabkan aku lebih memilih menggunakan pupuk cair organik ya. Jadi aku buat sendiri atau kalau nggak sempat buat aku juga beli ya kan, banyak di toko-toko tanaman ya sahabat Mamel yang sudah menyediakan pupuk organik cair. Nah biasanya itu sudah tinggal dicampurkan dengan air lagi ya sahabat Mamel, dengan perbandingan yang sudah tertera di aturan pemakaian. Untuk pengaplikasiannya ini sama dengan pada saat kita melakukan penyiraman ya, karena penggunaannya pupuk organik cair ya, berbentuk cair. Jadi kita bisa aplikasikan dengan cara di sprayer juga seperti ini ya sahabat Mamel. Tapi kalau sahabat Mamel ingin menambahkan pupuk yang lain ya, bisa menggunakan pupuk daun Geandasil D ya. Ini bisa digunakan juga pastinya mengikuti aturan yang sudah tertera di kemasan. Ketiga, pencahayaan. Di habitat aslinya tanaman ini banyak tumbuh di hutan tropis ya, sebab itu penyinaran matahari diperlukan setiap hari. Nah tidak perlu sinar matahari yang langsung, jadi cukup digantungkan saja tanaman ini di area eksterior ya yang mendapatkan penyinaran. Dan ingat jangan terkena sinar matahari langsung karena akan menyebabkan tanaman ini bisa kering juga sahabat Mamel. Jadi letakkan di tempat yang teduh atau terlindungi dari sinar matahari langsung. Selanjutnya yang keempat, perbanyakan. Nah untuk perbanyakan tanaman ini mudah sekali sahabat Mamel, hanya dengan memecahkan tanaman jenggot musa ini yang sudah lebat ke tempat yang lain. Ya, seperti terlihat di sini, aku sudah memecah beberapa gantungan ya. Di sini aku menggunakan kawat ram yang sudah dibuat melingkar seperti ini. Jadi memudahkan untuk meletakkannya. Jadi tinggal kita gunting atau dipotong aja ya, menggunakan tangan juga bisa, tinggal digantungkan kembali ya. Untuk proses perbanyakannya, pilih anakan tanaman ini harus yang sudah tua dan dekatkanlah dengan inangnya. Nah di sini aku menggunakan kawat ram yang aku buat melingkar seperti ini ya sahabat Mamel, dan kemudian aku gantungkan lagi dengan kawat karena dia tidak menggunakan media ataupun pot. Tapi ada juga ya sahabat Mamel lainnya mungkin yang merawat tanaman ini dengan menggunakan pot tapi dengan cara terbalik ya. Jadi tetap pertumbuhan menjuntai ke bawah ya. Nah seperti ini. Kelima, suhu. Salah satu karakteristik dari tanaman jenggot musa ini adalah daya tahannya yang sangat baik dalam suhu dingin. Nah, suhu yang tepat untuk mendukung pertumbuhannya ini berada dalam kisaran 10-30 derajat Celcius. Nah, untuk amannya jadi jaga suhu pada angka rata-rata 15 derajat Celcius sepanjang tahun. Keenam, penempatan. Nah, untuk penempatan tanaman ini karena dia tumbuh menjuntai cantik, jadi perlu tempat yang tinggi ya sahabat Mamel. Jadi digantungkan, diletakkan di tempat yang terang yang mendapatkan sinar matahari tapi tidak langsung. Nah aku sendiri menempatkan tanaman jenggot musa aku ini dekat kolam ya. Nah di sini tempatnya terang sekali tapi tetap lembab sahabat Mamel, karena ada juga terkadang tanaman ini mengalami kering ya. Jadi di situ kenapa aku tempatkan dekat kolam, lebih menjaga kelembabannya. Dan ada trik khusus juga, tanaman ini memerlukan
gerakan stimulasi. Nah ini kenapa makanya dari tadi sama aku digoyang-goyang sahabat Mamel ya kan. Ini juga merangsang pertumbuhannya juga ya. Nah yang terakhir ini kalau ada terdapat kering-kering ya, ini bisa dibuang sahabat Mamel. Sebenarnya sih tidak bermasalah, hanya saja mungkin ada sebagian sahabat Mamel kenapa ini kering gitu ya, mungkin itu karena udara yang panas ya, jadi menyebabkan tanaman ini kering. Caranya bisa dibuang pada bagian yang keringnya, kemudian bisa digantungkan kembali, jadi bisa tetap ditanam ya sahabat Mamel. Oke sahabat Mamel, itu tadi ulasan aku tentang tanaman Spanish moss atau jenggot musa. Bagaimana cara perawatannya agar tumbuh baik dan rimbun ya. Selesai ya ulasan aku hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman dan orang terdekat kamu. Tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dukung terus channel ini. Terima kasih untuk sahabat Mamel yang sudah subscribe. Follow juga IG Amel Plan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.